Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa lagi di dalam konten Indah Bersamamu. Sesuai dengan judulnya Indah Bersamamu, Bapak Ibu Saudara, bersama dengan Tuhan kita selalu mengalami keindahan. Bersama dengan Tuhan kita mengalami ketenangan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam hidup ini apa saja boleh terjadi. Apa saja boleh terjadi. Namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Itu sebabnya tema renungan singkat kali ini saya beri judul RIP. Mungkin Bapak Ibu Saudara terkejut, loh kok RIP? Biasanya saya membaca kata ini ketika ada seseorang yang meninggal, atau ketika kita mengucapkan bela sungkawa, maka kita akan mengatakan rest in peace. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa saya angkat kalimat ini atau kata ini? Karena saya ingin menjelaskan kepada setiap kita bahwa rest in peace itu tidak hanya kita alami ketika kita sudah tidak ada di bumi ini. Tetapi selama kita ada di bumi ini, kita tetap bisa mengalami rest in peace itu. Kita bisa tinggal dengan tenang. Kita bisa mengalami sejahtera, damai, hanya ketika kita bersama dengan Tuhan menjalaninya. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai rest in peace ini, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa sumber segala yang kami perlukan, ketika kami mencari ketenangan dalam hidup ini, kami tidak akan pernah mendapatkannya dimanapun selain di dalam Engkau Tuhan. Ketika kami mencari kedamaian, maka kami tidak akan pernah menemukannya dimanapun. Sebab damai yang sejati itu hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Di tengah-tengah gejolak, di tengah-tengah terpaan badai kehidupan yang sedang kami alami dalam kehidupan kami masing-masing, kami tetap akan dapat mengalami ketenangan. Kami tetap akan mengalami damai sejahtera bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu yang memberikan ketenangan dan damai sejahtera itu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sertai renungan kami saat ini. Biarlah lewat renungan ini, setiap kami boleh tinggal dengan tenang, tinggal dengan mengalami damai sejahtera-Mu. Haleluya. Amin. Kita baca Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-23 sampai 31, Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Ada satu ayat lagi yang saya mau ajak kita baca sama-sama, yaitu sekali lagi dari kitab Yohanes 14 tadi, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-26 dan 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan kepada kita. Pada beberapa batu nisan, status medsos, ucapan duka cita, atau obituari, ketika seseorang kehilangan orang-orang yang dikasihinya, maka biasanya ditulislah sebuah singkatan RIP. RIP itu adalah singkatan dari Rest in Peace, atau beristirahat dengan damai. Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini merupakan ungkapan keyakinan dari keluarga atau teman-teman yang ditinggalkan, bahwa jiwa orang yang telah meninggal tersebut telah beristirahat dalam kekekalan dan damai. Namun yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, apakah kita baru akan bisa beristirahat dengan damai hanya setelah kita meninggal? Jawabannya dengan tegas, tidak. Saat ini pun kita bisa mengalami rest in peace itu. Jadi sebenarnya ucapan rest in peace itu seharusnya bukan hanya untuk orang-orang yang sudah meninggal saja, Bapak Ibu Saudara. Hanya karena ungkapan tersebut selalu ditujukan kepada orang yang meninggal, sehingga kata RIP itu identik dengan kedukaan karena ditinggal mati oleh orang yang dikasihinya. Kitab Yesaya menulis bahwa orang percaya yang hatinya tertuju kepada Tuhan akan memiliki damai yang sempurna. Jadi damai itu sudah ada di dalam hidup kita mulai dari saat ini. Sebuah klinik yang terkenal membuat sebuah pernyataan bahwa 80-85% penyakit yang diderita oleh pasien-pasien mereka rata-rata disebabkan oleh karena stres. Padahal pada awal abad 20, Bapak Ibu Saudara, penyebab utama penyakit pada manusia adalah karena bakteri. Akan tetapi pada zaman sekarang, peringkat itu digeser oleh penyakit karena pikiran. Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua orang merindukan kedamaian.
Untuk itu, berbagai cara pun dilakukan. Ada orang yang menjalani banyak ritual-ritual khusus untuk mencapainya, mencapai kedamaian itu. Misalnya dengan berpuasa atau berpantang untuk melakukan hal-hal tertentu. Ada pula yang mengkonsumsi alkohol, narkoba, hanya karena mereka berpikir bahwa semua itu akan membawa mereka kepada kedamaian. Kalau ada ungkapan atau nyanyian sekolah minggu yang terkenal, apa yang dicari orang? Uang. Sebenarnya nggak selalu itu. Yang selalu orang cari adalah kedamaian. Sebab ketika orang memiliki uang dan mereka tidak memiliki kedamaian, apa artinya semuanya itu? Jadi di atas dari uang, sebenarnya orang selalu mencari kedamaian. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita seringkali mendengar para selebritas. Kurang apa mereka? Popularitas, kekayaan, ketenaran, dan segala sesuatunya, sanjung-sanjungan, dan semuanya dia punya. Rumah mewah, kendaraan yang, wah, semua pokoknya mereka sudah punya. Lalu mengapa mereka mengakhiri hidup mereka? Bahkan di puncak karir mereka. Karena mereka tidak pernah merasakan kedamaian di tengah-tengah segala yang mereka raih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Yesaya menunjukkan dengan jelas bahwa kita hanya akan mendapatkan kedamaian hanya bila kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan saja. Coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan kita jika kita ada dalam suatu tempat di mana benteng yang kokoh mengelilingi tempat tinggal kita. Maka tentunya kita akan merasa aman dan tidak perlu merasa was-was. Itulah yang terjadi pada orang yang percaya. Yesaya sekali lagi mengatakan bahwa Tuhan akan menjadi gunung batu dan tempat perlindungan bagi orang yang percaya. Di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan kita adalah gunung batu yang kekal. Sudahkah kita mengalami kedamaian dalam hidup ini? Rasakan rest in peace sekarang juga. Sebab di dalam kitab Yohanes 14 ayat ke-27 tadi dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bahkan di dalam ayat ke-16 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Hanya dekat padamu rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu ada kekuatan baru,
Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya ketika Tuhan ada bersama dengan kita, maka dalam kondisi, dalam keadaan apapun, kita akan tetap bisa tinggal aman bersama dengan Dia. Sehingga di tengah-tengah rasa aman itu, kita baru bisa akan mengalami damai sejahteranya. Itu sebabnya rasakan dan nikmati, beristirahatlah dengan damai sejahtera Tuhan di dalam hari-hari yang Tuhan masih anugerahi bagi kita, sehingga kita tidak perlu hidup lagi di dalam ketakutan, kekhawatiran. Kita tidak perlu lagi stres menghadapi hidup ini, sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Dan ketika Tuhan ada bersama dengan kita, maka Dia menjadikan hidup ini indah bersama dengan Dia. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, hanya dekat padamu rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu.
selamanya. Selamanya indah bersamamu Tuhan, selamanya menikmati damai sejahtera-Mu dalam hidup kami selamanya. Hinaraboina hanya dekat-Mu Tuhan, kami rasa aman, kami tenang. No. Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kami akui, seringkali di saat kami menghadapi tekanan dan tantangan dalam hidup ini, kami selalu melihatnya dari sisi negatif, sehingga tekanan dan tantangan itu semakin membebani kami. Kami akui Tuhan, seringkali di saat kami menghadapi badai yang menggelora dan menghantam hidup kami langsung panik dan berusaha mengatasinya dengan kekuatan kami sendiri. Kami lupa untuk bisa tinggal tenang. Kami lupa untuk berdoa. Kami lupa punya Tuhan yang selalu beserta kami. Kami lupa kami punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kami lupa kami punya Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Itu sebabnya saat ini kami bersyukur, karena Engkau mengingatkan kami untuk tinggal tenang menghadapi apapun dan bagaimanapun keadaan yang ada di depan kami saat ini. Karena kami adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Dan ketika Engkau ada bersama kami, siapa lawan kami? Terima kasih Tuhan. Kami tenang bersama-Mu. Bahkan kami dapat berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup kami ini, asalkan Engkau bersama kami, maka kami akan merasa tenang. Bahkan dengan iman kami berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, sebab Tuhan yang menopang aku. Semua yang setuju mari sama-sama katakan amin.